Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tema yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Gilangsari, Haldania Mikamila, dan Nadifa Rosan. Kami akan menjelaskan mengenai pengertian tema, jenis-jenis tema, perbedaan tema dengan judul, perbedaan tema dengan premis, dan cara menentukan tema di dalam novel. Di sini, saya, Anissa Gilangsari, akan menjelaskan mengenai pengertian tema. Pengertian tema dalam sebuah karya sastra pasti mengandung unsur intrinsik yang sudah sering kita jumpai. Salah satunya tema. Tema merupakan dasar gagasan, ide pokok, pikiran yang dituangkan pengarang dalam karyanya, baik secara tersurat maupun tersirat. Tema adalah inti permasalahan yang hendak dikemukakan pengarang dalam karyanya. Oleh sebab itu, tema merupakan hasil konklusi dari berbagai peristiwa yang terkait dengan penokohan dan latar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tema yaitu suatu pokok atau inti persoalan yang mendasari suatu cerita. Tema berfungsi sebagai dasar pengembangan seluruh cerita. Oleh karena itu, tema terkait dengan seluruh bagian cerita. Baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis tema. Jenis-jenis tema ini sendiri ada 5. Yang pertama yaitu tema organik. Tema organik ini merupakan tema yang berhubungan dengan moral manusia. Contohnya seperti hubungan ibu dan anak, hubungan persahabatan, hubungan antar pria dan wanita, dan masih banyak lagi. Hal tersebut berkaitan dengan moral yang dimiliki manusia yang wujudnya tentang hubungan antar manusia. Yang kedua yaitu tema sosial. Tema sosial ini merupakan tema yang berisi tentang masalah-masalah realitas sosial yang terjadi di sekitar kita. Contohnya seperti masalah pendidikan. Kenapa bisa masuk? Karena tema pendidikan ini kan menyoroti orang-orang yang tertinggal pendidikannya. Atau krisis moneter. Krisis moneter ini kan dapat menyebabkan kemiskinan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tema jasmania. Tema jasmania ini yang berhubungan dengan manusia atau hal-hal yang menyangkut manusia, baik itu tentang zat, molekul, perasaan, pikiran, dan jasad. Contohnya seperti keterbatasan jasmani. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi perasaan karena kan mengalami masalah secara fisik. Kemudian yang keempat yaitu tema egois. Tema egois ini berisi tentang karakter dan ego yang terdapat pada manusia. Biasanya sifat-sifatnya itu sifat-sifat negatif seperti ketamakan manusia, kepasrahan manusia, dan tema egois ini seringkali dijadikan klimaks atau puncak dari gambaran suatu cerita karena biasanya perasaan amarah ini yang menjadi konsep paling menarik untuk dilihat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tema ketuhanan. Tema ketuhanan ini sangat mudah dipahami oleh kita semua. Sesuai dengan namanya, tema ketuhanan merupakan ekspresi yang dihasilkan melalui hubungan yang bersifat rohani, yaitu tentang kebesaran Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhannya, dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Contohnya seperti keajaiban pada saat penyembuhan penyakit. Selanjutnya adalah perbedaan tema dengan judul. Di sini saya akan menjabarkan apa saja sih perbedaan tema dengan judul. Perbedaan judul ini merupakan ide utama yang kemudian dikembangkan dengan mengangkat sejumlah topik untuk memperdalam pembahasan. Sementara judul adalah presentasi isi dari karya sastra sehingga di dalamnya juga diselipkan tema. Selain itu, setiap judul dijamin mengandung tema. Sehingga pembaca ketika membaca bagian judul sudah langsung tahu tema dari karya sastra tersebut. Sehingga tema perlu ditentukan di awal dan jika tulisan sudah selesai, baru kemudian menyusun judul yang diselipkan dalam tema di dalamnya. Nah, itulah perbedaan judul dengan tema. Secara garis besar bahwasannya apabila kita ingin membuat suatu novel, maka kita harus membuat tema terlebih dahulu. Jika kita sudah mempunyai tema, kita akan bisa langsung memberikan suatu judul dalam suatu novel tersebut. Karena tadi yang sudah saya jelaskan bahwa keduanya memiliki perbedaan. Baik, izin melanjutkan materi. Saya Nadifa Rosan akan membahas mengenai perbedaan antara tema dengan premis. Tema ini adalah nilai yang ingin disampaikan oleh seorang penulis dalam sebuah novel. Jadi tema ini sifatnya lebih luas dibandingkan dengan premis. Contohnya dari novel yang sudah kami analisis yaitu Bumi, karya Terelie, temanya adalah petualangan.
Selanjutnya ada premis. Premis ini adalah suatu kalimat yang menggambarkan isi novel, pelaku utama, dan masalah yang dihadapinya. Jadi premis ini sifatnya lebih ke kesimpulan dari suatu cerita atau suatu novel. Contohnya dari novel yang sudah kami analisis yaitu Bumi, premisnya adalah Raib dan kedua temannya yang berjuang melawan musuh-musuhnya di dunia paralel dengan kekuatannya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada cara menentukan tema dari sebuah novel. Untuk menentukan tema dari sebuah novel, kita harus menjiwai isi-isi dari novel tersebut. Dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi, kita dapat mengambil gagasan utama. Setelah itu, kita dapat mengambil makna dari novel tersebut, dan dari makna tersebut dapat dibungkus menjadi 1-3 kata. Dan itu adalah temanya. Dan jika 1-3 kata tersebut diperluas lagi, maka akan terhubung dengan isi-isi dari novel tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Papua jangan berserakan, tambah selada dari negeri Papua. Sederet fakta telah kami sajikan, semoga berguna untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.